Pada hari ini tim FPRB Murti Gading melaksanakan kegiatan yaitu membuat makanan bergizi untuk anak-anak PAUD. Harapannya dapur umum Murti Gading ini bisa bermanfaat dari segi kebencanaan maupun dari segi kegiatan sosial. Dan malam hari ini kita ditemani dengan dua narasumber. Saya ditemani dua teman saya nih. Ya, untuk yang pertama ada Mas Eta. Halo Mas Eta, selamat malam Mas Eta. Selamat malam, saya jadi malu ini. Oh iya. Saya nggak enak ini, ternyata sudah 11 kali saya. Iya, 11 kali Mas. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, ini rada deg-degan nih aku. Ini pertama kali aku masuk pertama kali in frame nih. Biasanya aku ra gelem ya. Iya, biasanya aku ra gelem. jarang banget ya in frame. Susah ini. Oh iya. Yo, semoga-moga saya loh ini. Yang baik. Oke. Oke. Saya ora penak ya. Ya, yang kedua ini ada teman saya juga loh, baru kenal. Ya, Baru kenalan dulu ya Mbak. Kenalan dulu. Siap. Kenalan dulu ini dengan Mas Hildan. Selamat malam. Apa aja boleh lah. Apa aja boleh ya. Mas boleh, Pak boleh silahkan. Ya. Statusnya Pak tapi isih enom ya. Oh. Iya, kelihatan muda loh, Anu ya Mas. baby face. Baby face ya. Perawatan Pak. Sedikit perawatan. Iya, jadi kalau Mas Hildan ini adalah Jogoboyo ya Pak? Iya, betul. Di Di Murti Gading. Murti Gading, ya. Untuk malam hari ini, Mas Eta ini ya? Apa Mas? Apa? Aku? Iya, di BPBD Bantul sebagai... Saya sebagai temannya Mas Hildan dan temannya Mbak Ardia dan ada teman-teman yang lain di belakang. Iya. Nah, saya bertugas di Pusdalop. Sama kan dengan Mbak Ardia. Oh iya. Tapi Mas Eta ini sebenarnya tuh seorang fasilitator ya Mas? Ya boleh dikatakan. Ya kadang-kadang nyambi-nyambi Mbak. Nyambi-nyambi kadang fasilitator, kadang yo jadi tukang ngabani radio. Jadi yo warna-warna. Kadang nampani telepon juga kok. Oh iya. Ya, jadi untuk malam hari ini tuh kita akan membahas tentang kebencanaan dan inovasi anak muda ya Mas. Bisa dianggap kayak gitu. Kelurahan loh, Ya. kelurahan punya inovasi yang udah masuk apa ya? Kemarin alhamdulillah ikut Bantul Innovation Award. Oh. Terus alhamdulillah juga ya dapat juara 1 lah. Oh, juara 1 Mas? Ya. Tentang Juara kebencanaan 1 ya, gitu. Tentang kebencanaan. Hebat sekali. Ya, semoga nganu ini apa ya menjadi selamat. wah. Nah, selamat dulu ya Mas. Selamat. Selamat. Kira nyongko itu. Iya. Apa inovasi apa Mas? Inovasi ini ya? Aduh, tak sebutin nggak ya? Oh, Soalnya disebutkan, namanya Mas. tuh agak anu ya, agak apa ya, agak sedikit apa ya, agak aneh gitu ya namanya. Aneh kayak ngopo iki? Jadi sebelum Oh, oke. sebelum kita bahas inovasi tentang kebencanaannya yang dikeluarkan dari Kelurahan Murti Gading ya, sebenarnya tuh kita harus tahu dulu bencana apa saja yang ada di Kabupaten Bantul dan yang mengancam di Kelurahan Murti Gading yang bisa mungkin jadi latar belakang ya. Ya, Latar betul. belakang bisa ada inovasi tersebut. Kira-kira Mas Eta mungkin tahu nggak Mas? Bisa Neng dijelaskan Bantul, ke jadi konco-konco Saruman. di Bantul itu kan kalau dulu berdasarkan dokumen RPB Rencana Penanggulangan Bencana itu ono songo, ada 9 ancaman bencana. Kemudian pada tahun 2024 kemarin sudah menyusun dokumen RPB terbaru. Nah, ini berlakunya 5 tahun. Itu sekarang ada 11 ancaman bencana. Kok nambah ya Mas? Nambah loro, nambah loro. Ya. Nambah loro, ono kegagalan teknologi. Tambahnya ada 2, kegagalan teknologi sama likuifaksi ada 2. Jadi di Bantul itu ternyata ada potensi ancaman bencana likuifaksi. Kejadian 2006 itu juga terdapat kejadian likuifaksi memang di Kabupaten Bantul. Tapi dampaknya memang tidak seperti yang kejadian di Palu.
Nah, makanya untuk kejadian ancaman bencana likuifaksi masuk ke dalam ditambahkan dalam ancaman bencana di Kabupaten Bantul. Selain ada gempa bumi, ada kebakaran, ada banjir, kemudian ada abrasi, kemudian yang menjadi ancaman di selatan, termasuk tempatnya Mas Hildan di Murti Gading adalah ancaman bencana tsunami. Oke. Nah, ini yang dulu untuk yang ancaman bencana tsunami ini berdasarkan peta ancaman dari BMKG. Ini landaan tsunami-nya itu punya potensi mencapai sejauh 5 km, 4 sampai 7 km. Nah, 7 km itu yang berada di area sungai. Nah, jadi karena sungai itu menjadi jalan tolnya tsunami. Nah, kemudian kebetulan untuk yang Murti Gading itu ditetapkan sebagai tempat evakuasi akhir. Itu. Jadi kalau dulunya kan di Surabaya. Ya. Nah, kemudian dengan potensi ancaman gempa zona megatrust itu BMKG membuat modeling, kemudian untuk yang TA yang dulunya ada di Surabaya itu tidak direkomendasikan lagi, digeser ke di Murti Gading itu. Kemudian yang itu yang titik paling aman direkomendasikan sebagai tempat evakuasi air. Jadi sebenarnya sudah tepat, jadi di luar zona bahaya tsunami. Tapi kok semakin ke utara ya, Mas? Ya muga-muga rasa mudah ngalor meneh, Mas. Oh. Muga-muga serasa wis mentok ning ngono wae iso. Ya muga-muga ra kedadian. Muga-muga ra kedadian. Betul. Ya. Terus nah, ini sekarang kan ini ada ancaman ternyata ada ancaman tsunami. Ya kan? Dan ternyata Murti Gading digunakan sebagai tempat evakuasi akhir. Nah, mungkin nanti bisa diceritakan Mas untuk inovasi. Nah, tadi dengar-dengar tuh namanya itu agak gimana ya? Agak unik ya namanya ya. Rada nyerempet ya. Kayak ning pergaulan anak muda ya. Masih muda ya, kita masih muda ya. Oh iya, masih muda ya. Langsung saya ini. Boleh. Oke. Jadi memang sebenarnya inovasi kami itu muncul akibat dari keresahan dari teman-teman FPRB ya, teman-teman dari FPRB dari kelurahan itu ditetapkan sebagai tempat evakuasi akhir. Seperti tadi yang dikatakan sama Mas Eta, waduh kok tiba-tiba Murti Gading dijadikan tempat evakuasi akhir. Lah berarti kan kita harus bersiap apa nih yang kita butuhkan ketika terjadi tsunami. Akhirnya kan teman-teman, oke, kita buat alat yang mempermudah ketika terjadi bencana. Terus akhirnya kan teman-teman mikirnya, kita buat dapur umum aja nih, dapur umum. Tapi dapur umum yang berbeda dari biasanya. Kalau biasanya kan dapur umum itu besar terus pakai truk dan segala macam. Nah, ini kita buat sesimpel mungkin dan bisa mobilitas, bisa dipindahkan kemana-mana. Akhirnya kita beri nama Dapur Umum Bergerak Murti Gading. Terus ada singkatannya tuh, kalau disingkat DUGEM. Dugem. Ini dudu dunia gemerlap ya. Sebutannya dunia gemerlap. Bukan. Sedikit. Ada lampunya juga nggak? Ada lampunya. Tapi lampunya nggak ajeb-ajeb. Nggak ajeb. Ya, jadi memang itu sengaja dibuat oleh teman-teman FPRB untuk mendukung tempat evakuasi akhir kalau terjadi tsunami. Tentunya itu juga dibuat mendapat dukungan dari segala pihak ya. Artinya ada dari pihak ketiga, dari pihak pemerintah sendiri, Kelurahan Murti Gading, dan juga dari ada swasta. Nanti Mas ya? Kalau dari kami dukungan yang utama itu dari YEU. Atau Yakum Emergency Unit. Itu mendukung dalam bentuk finansial. Jadi ya hampir dikatakan 90% lah. 90% biayanya dari Yakum Emergency Unit. Terus kemudian ada juga dari BMT Lahismu, BMT Armanah, kita juga dapat support logistik. Nah, kebetulan di Murti Gading itu juga ada KSB.
KSB Kampung itu Siaga Kampung Bencana. Siaga Bencana. Ini dinas sosial Mas? Ya? Betul. Nah, dari dinas sosial itu kan kita ada yang namanya lumbung sosial ya. Dari lumbung sosial itu yang menstok bahan-bahan logistik kalau terjadi bencana. Jadi semacam gayung bersambut lah artinya. Kita ditetapkan sebagai TEA, terus ada lumbung sosial. Nah, bagaimana kita cara mengolahnya kalau enggak menggunakan dapur umum itu? Ini tahun piro Mas mulai? Itu kita konsep itu dari 2023. Dan Berarti sekarang 22 tahun Mas, sudah 2 tahun ini ya? Ya, sudah. dan Ya, ini enggak, Mas? Oh, pertama kali inisiatifnya itu dari siapa gitu? kalau inisiatifnya itu dari teman-teman FPRB sebenarnya. Dari FPRB Murti Gading, terus kita konsep, kita gambar bagaimana yang terbaik, tentunya dengan dampingan dari YEU. Karena kan kita tidak punya tenaga ahli atau tim ahli ya terkait itu ya. Nah, dari YEU itu mereka memfasilitasi kayak semacam tenaga ahli yang oh ini dibuat seperti ini, oh dibuat seperti ini, dibuat seperti ini. Gitu. Oh. Jadi ya, benar-benar Di inovatif. sepil Mas, kira-kira misalnya di sepil. Iya. Totale Kalau membuat dugem jadi sebuah apa ya, sebuah proyek yang memang ini diinisiasi oleh FPRB yang dalam hal ini FPRB kan representasi dari masyarakat ya Mas. Nah, itu bisa oleh disepil Rai. sepil apanya nih? Sepil biayanya atau sepil apanya nih? Gak bisa dadi mau lho, bisa dadi dugem sing akhirnya bisa dimanfaatkan untuk apa namanya dalam situasi darurat khususnya untuk terjadi bencana. Jadi memang apa ya, dugem itu kalau bisa dikatakan unik ya dibandingkan dengan dapur umum yang lain, karena yang pertama itu terbuat bahannya dari aluminium. Memang kita setting dari aluminium, jadi kalau dipindahkan tuh ringan. Jadi bahannya itu kalau didorong tenaga manusia itu masih bisa. Oh. Jadi kalau aluminium ki sing iso gampang karatan. udah Malah orang karatan. malah nggak gampang karatan itu. Anti karat Mas. Anti karat. Iya, jadi kalau yang pengen Anti karat tapi tahan banting ra tapi. Pokoknya yang tahan karat biar tahan. Sebenarnya Kalurahan Murti Gading lu udah kaltanya juga ya Mas? Sudah kaltanya. Kita kaltana tahun 2022 kalau nggak salah. Iya. Sama Seta juga kok. Oh, orang ngono kuwi Mas aku ra ben. Di sini Mas. Biasanya di sini. Yo karo liyane akeh kanca-kanca liyane. Ya. Oke, jadi tadi latar belakangnya tadi gara-gara itu tadi ya Mas? Ya. Jadi untuk Murti Gading itu berarti siap ya ini dari kalurahan-kalurahan sekitar itu? Nah, jadi di tahun ini itu kita sedang ada program untuk merekrut kelurahan tetangga. Kelurahan tetangga untuk berpartisipasi di dapur umum tersebut. Karena setelah kita pikir-pikir, kita timbang-timbang kalau ada bencana, tim kita sendiri yang berjalan tuh, waduh kalau 3 hari mungkin nggak masalah ya. Tapi kalau sampai bencana itu kan biasanya tidak hanya seminggu ya, kadang bisa berbulan-bulan. Nah, kalau ada support dari kelurahan-kelurahan tetangga yang mau bergabung ke tim kami, itu kami membuka lebar. Jadi dari mana saja? Kalau sekitar itu dari Gadingharjo, dari Gading Sari, terus dari Sri Gading, terus yang Serandaan itu Trimurti sama Poncosari. Berarti lintas Kapanewon juga. Betul. Sementara kita fokusnya ke situ dulu. Yang Kretek kalau mau bergabung juga boleh sebenarnya. Monggo. Ini bergabungnya teknisnya ya Mas? Kayak seperti apa wi? Kalau mau bergabung bisa nanti datang ke posko aja. Ke posko Pak. Kita pengen ini ikut ini karena kan kita sebenarnya sudah 2 kali operasi ya, 3 kali lah, 3 kali operasi kita membantu memasak. Di yang terakhir itu kemarin di Pantai Samas. Kejadian Mas? Kejadian kemarin Laka Sungai. Laka Sungai. Kita membantu logistik. Dokumen dibawa ke sana? Oh iya dong, dibawa ke mantap, sana. mantap. Dukung bareng ya. Dan untuk yang boleh terlibat itu siapa aja Mas? Apakah hanya FPRBK atau dari konco-konco
Lembaga lain. PKK, Karang Taruna. Kalau di tempat kami di Kelurahan Murti Gading itu banyak dari banyak unsur ya. Ada dari ibu-ibu kader, ibu-ibu PKK itu juga bergabung ke kita. Terus juga ada lembaga-lembaga lain, ada Karang Taruna juga ikut membantu di dapur umum ini. Dan ya banyak yang tertarik sebenarnya pengen kan itu kegiatan sosial ya, kegiatan sosial itu biasanya banyak yang tertarik untuk bergabung. Cuma kadang permasalahannya itu apa ya, mayoritas itu usianya itu di atas 40-an ke atas lah. Yang muda-muda ini yang agak susah kita. Sing paling nom umur piro ki? Kalau paling muda yang ikut bergabung ya 30 tahun. 30 jenengan berarti. Ya. Jadi saya boleh ikut ya? Boleh itu daftar. Nah, itu berarti iso dari apa namanya? Dari secara personal itu juga bisa ikut bergabung di situ. Boleh, silahkan. Jadi kalau ada operasi kita panggil lagi nanti. Oh, kita ada operasi ini nih. Boleh kita panggil. Ono seleksi ra, Mas? Udah. Ora ono. Enggak ada. Monggo. Yang pinter masak, sing kok enak ngono. Tidak harus. Tidak harus. Aman berarti. Aku bisa. Boleh. Silakan. Boleh. Aman wae esuk berarti aku nunut mangan wae kaya ngene. Nunut matenge wae aku esuk. Loh, dugem kita itu pernah kita bawa ke paling jauh ke Kaliurang, Jalan Kaliurang. Sleman kono. Sleman, betul. Dalam rangka kuwi. Kegiatan apa? Itu pas kegiatannya dari YEU. Kegiatan YEU kita bawa ke sana, ya kita masak seperti biasa. Itu paling jauh kita bawa ke sana dan ya tidak ada masalah, alhamdulillah. Sebagai ajang uji coba lah. Uji coba kita bawa ke sana. Oh, ternyata bisa toh dibawa ke jarak jauh. Karena kan kalau Kaliurang itu jalannya nanjak ya. Ya Mas, berarti dugem kuwi itu dia kan apa namanya? Dapur umum bergerak. Dia bergerak itu memang ada mesinnya atau dia hanya dapur saja berdiri sendiri dapur tanpa ada penggeraknya atau ada mesin penggeraknya untuk bergerak? Kalau dapur umum kita itu ada yang menarik. Apa gitu? Jadi kayak ada mobil penariknya. Jadi tidak menggunakan mesin. Jadi penariknya mobil. Berarti dia terpisah untuk bergerak menggunakan apa namanya armada untuk ditarik Imo ya. Betul. Dan akhirnya menarik. Jadi memang sengaja kita buat mobil untuk menarik karena kan kalau terjadi bencana itu kan kita tidak tahu mobil mana yang ready ya, yang ready. Jadi memang sengaja kalau sebenarnya mobil apapun bisa, insya Allah bisa. Karena yang kita punya itu kita menggunakan mobil kijang kapsul. Kijang kapsul ya bisa lancar-lancar juga. Nah ini baru kita kembangkan untuk mobil-mobil yang suspensinya pendek. Kenapa harus suspensi pendek? Karena kan ada mobil-mobil tertentu yang kayak mobil jeep, mobil yang kecil-kecil itu, yang kayak nanti nyebut merek nih nanti. Keluarga gitu ya. Diplesetke. Sebut aja merek. Mitsubishi. Yang rendah-rendah itu. Baru coba kita otak-atik lah istilahnya. Nah, setelah kita lakukan semacam trial ya, itu ternyata rodanya itu harus kita perbaiki. Jadi biar kompatibel sama bisa ini loh. Apa istilahnya itu? Lebih lama masa penggunaannya. Jadi masih kita kembangkan terus dapur umum itu. Oh iya, Mas. Ini kan kalau kita kan dari berbagai pihak yang bisa ikut di situ ya. Nah, kita kan sebenarnya ada kayak temen di Murti Gading, ada nggak teman-teman disabilitas yang mau ikut bergabung itu untuk aksesibilitasnya tuh bisa nggak di dapur umumnya? Bisa, monggo silakan. Jadi memang kita setting untuk teman-teman yang disabilitas pengguna kursi roda. Jadi bisa akses masuk gitu? Bisa. Jadi kalau teman-teman mau ikut masak yang pengguna kursi roda itu di belakangnya kita sediakan ram. Jadi ada terunjungan lah istilahnya itu nek ram itu susah. Ada
ram. Nomor ini RAM komputer. Oke. Aku ngene ya posisine. Mulai keroan ya aku ngene ya. Bisa coba dipaste. Settingan tempatnya ya. Gua ono sing proper apa iki? Doakan Mas, doakan kita punya ruangan sendiri. Oke, baik untuk Pak sapa ini? Mohon untuk tempat nggih. Oh, ketetekan tes nggih. Mic-mu ta oke ya. Pak, lho mic-mu ning kene mic-ku wis. Ben ketok iki lho. Oke, wis ketetekan aku ngene njaluk nembung tempat sing proper mau krungu ra ya kene kan. Sebut aja Mas Eta, Pak. Oke, lanjut. Oh iya, satu lagi. Di tahun kemarin itu BPBD juga memberikan bantuan ke kami dalam bentuk BPBD. Ini saya sebut nih, semuanya saya sebut namanya. BPBD Wardia. Oke. BPBD memberikan peralatan masak dan nggak main-main loh Mas. Apa iki? Satu pickup Apa manci? macam-macam alat masak. Alat masak. Alat dapur pokoknya lengkap. Sak isine to? Sak isine. Tenanan iki. Masih ada fotonya saya. Oh iya. Makanya saya mau terima Siap. kasih dulu sama BPBD yang sudah memberikan bantuan ke kami dapur umum bergerak. Apa meneh? Apa meneh? Kayaknya itu Mas. Oh ya, udah ada pertanyaan nih, Mas. Oh, apa pertanyaannya? Ya, dalam perencanaan menu nih, apakah ada kualifikasi gizi yang perlu diperhatikan? Kira-kira apa Mas? Apakah nasi, tempe, sayur, apa mie tok? Ya kan kita taunya mie telur ya. Mie iki wis komplit ya kandungan gizine mie iki wis komplit. Sono ya. Ning wadahe kae. Oh, mie wae iki. Relawan kan mie ya biasanya Mas ya. Jadi awalnya dapur umum ini kan memang kita rancang agar bisa digunakan untuk siapa saja ya. Artinya apa istilahnya itu inklusi ya. Inklusi ya. Jadi kalau untuk 3 hari pertama itu untuk gizi istilahnya apa ya, mungkin menjadi nomor 2 itu untuk SAR yang untuk operasi yang 3 hari pertama. Tapi kami mencoba membuat menu-menu yang takaran gizinya sesuai atau pas, terutama untuk lansia, untuk anak-anak. Itu kan kalau bencana biasanya tidak dipikirkan. Nah makanya kita fokusnya mulai ke situ. Sekarang kita cocok ya. So nek pos ambulansia karo balita itu iso milih dugem wae ya. Boleh, silakan. Soalnya beberapa anggota kami juga kader lansia. Kader anak-anak, kader posyandu. Gitu. Berarti dibedakan juga nggak menunya untuk dewasa sendiri, anak-anak sendiri, lansia sendiri? Iya, betul. Jadi kita sudah menyusun buku menu terkait dengan anak-anak sendiri, terus lansia juga sendiri. Kalau dewasa kayaknya umum ya. Iso ngarani menu ra yo. Oh, Mas Iso ngarani menu apa ngono kan? Ya kalau bahannya ada nggak apa-apa. Iya. Gimana? Konsultan gizinya. Kalau konsultan gizinya pertama itu kita konsultasi ke puskesmas. Puskesmas kan kita cuma sebelah nih dengan puskesmas. Jadi bentuk konsultasi ini apakah dia dari puskesmas dia terlibat dijadikan sebagai apa namanya konsultan khusus itu apa namanya terus dia terlibat untuk apa ya menderek ngurusi itu atau hanya setiap apa namanya ada event atau ada kejadian. Jadi untuk puskesmas itu kita undang ketika kita menyusun buku menu. Jadi kita membuat buku menu dulu. Jadi sudah ada buku menunya sudah ada. Terus tinggal kita ini gini. Berarti tinggal ndelok buku menu aja untuk melakukan resepnya neng ngono kuwi. Yang pertama puskesmas. Terus kemudian kita juga pernah ada pelatihan dengan saya sebut nggak apa ya? Nggak apa-apa. Dari aman ya. Bebas. Dari PKU Bantul juga. Oh iya. Karena kan biasanya kan kalau rumah sakit itu berkaitan dengan gizi ya. Sebut ke kabeh apa Mas berarti iso ana lembaga baik dari mana person maupun lembaga yang kelompok mau ikut berpartisipasi ngembangke dugem malah. Ada itu juga. Terus juga ada dari
Tagana juga. Tagana juga membantu dalam menyusunan buku menu. Karena kan kalau Tagana itu sudah sering respon ya. Wes spesifikasi nek Tagana ki neng dapur umum juga ya. Betul. Dan yang terakhir kita juga mendapat pelatihan itu dari YEU, Yakum Emergency Unit, itu dari Kementerian Sosial. Jadi memang benar-benar yang pernah ikut respon ke bencana. Yang secara nasional, jadi dia sudah pernah ke mana-mana, dan saat itu kita diklatnya sehari penuh dari pagi sampai sore. Memang benar-benar menyusun buku menu itu. Berarti neng kono wis komplit ya Mas ya? Neng dugem kompor, alat masak, peralatan. Nah iki Mas, nek kan masak kan tentu butuh air iki. Nah, untuk air iki sekarang apakah sudah ada fasilitasnya untuk apa namanya kayak penjernih air sehingga air itu layak untuk digunakan untuk apa namanya di dugem itu? Untuk saat ini belum ada. Itu harapannya bisa kita kembangkan ke depan. Karena kita hanya mengandalkan apa ya, tempat penyimpanan. Jadi di depannya itu kita pasang toren, yang tidak begitu besar. Tempat penampungannya di situ, baru nanti bisa digunakan untuk masak. Terus cukup sebenarnya yuk, dari fasilitas dugem itu juga komplit juga ya Mas ya? Ya alhamdulillahnya sudah lumayan. Untuk mencukupi untuk masak. Untuk masak, ya untuk respon sudah alhamdulillah sudah. Saya wis berjalan paling oke masak pirang porsi. Wis tau diuji kanca-kanca FRB se masak ki. Terakhir itu kita masak untuk anak-anak PAUD. Itu kurang lebih 500 porsi. Ya Mas. Apa 500 porsi ya? 500 porsi untuk anak-anak PAUD. Untuk anak-anak PAUD. Kalau untuk respon 2 kali itu kita hanya memasakkan 200 sampai 300 porsi. Yang terakhir kita masak PAUD, anak-anak PAUD itu 500 porsi. Tapi kalau anak-anak itu kan porsinya enggak besar ya, tidak begitu besar, 500 porsi lah. Tuh. Jadi tadi teknisnya gimana ya Mas? Apakah dugem itu hanya digunakan saat bencana aja atau dilalai kita pengen piknik nih? Pengen piknik, nyile ya. Kan mau besar itu Mas pakai mobil ya kan. Dilalai keluargane bojoku keluarga besar. Bisa nyile. Tinggal diatur aja. Kalau untuk saat ini kegiatan-kegiatan sosial insya Allah kita siap. Kegiatan sosial, dan bahkan di tahun lalu, bulan Agustus tahun lalu kita memasakkan tim Paskibra Kapanewon. Jadi tidak hanya melulu ke kebencanaan, ke sosial, ke kegiatan-kegiatan negaraan pun kita siap. Yang penting menyediakan bahannya ya. Ya betul. Dari ini sendiri. Dari pihak yang mengundang panitia. Betul, dari pihak panitianya. Terus yang penting ya jangan lupa teman-teman kita juga diopeni lah. Jangan lupa kopinya lah, paling tidak ada kopinya. Mantap ya. Tahun ini kita tidak ada. Tahun ini tidak ada. Wis nyusun rencana kegiatan mau program lah khusus untuk dugem ya. Untuk tahun ini kita menyusun ini fokus ke perjanjian kerjasama antar kelurahan. Oh, yang tadi mau terlibat itu. Udah Mas, udah terlaksana kegiatannya atau baru sosialisasi? Kemarin sosialisasi, kita sudah menyusun draft. Draftnya di beberapa kelurahan-kelurahan. Nah, nanti kita akan sowan ke Pak Lurah. Pak Lurah di area Kelurahan Murti Gading. Nah, mungkin kalau Pak Lurah di area Kelurahan Murti Gading melihat ini, kita mau sowan ke jenengan nih. Nah, besok nek nganu juga iki pas apa namanya simulasi atau gladi lapang tsunami. Nah, mungkin besok dugem nek misalnya bisa terlibat ya. Mudah-mudahan nanti ada program apa gladi lapang tsunami lagi. Yang Murti Gading bisa diuji sekalian gitu. Boleh silahkan, boleh siap. Konco-konco sarungan jangan lupa sambil tap-tap layarnya ya, biar kita semakin semangat di love gitu ya. Love. Ngerti Mas Hildan.
Sekalian promosi boleh lagi. Boleh. Jangan lupa kunjungi Instagramnya FPRB Murti Gading dan Kelurahan Murti Gading. Oh, Instagramnya Murti Gading. Apa Mas? Instagramnya apa gitu? Instagramnya Murti Gading. Instagramnya Kelurahan Murti Gading, Kelurahan Murti Gading. Jadi Kelurahan Murti Gading. Kamu di search aja Kelurahan Murti Gading. Terus di follow ya. Di follow. Kalau yang FPRB Murti Gading. Oke, paling kono wis aktivitas kanca-kanca FPRB. Oh iya, semuanya dugem, di situ. Di situ semua. Lengkap. Oh, dugem, iso dugem neng Instagram itu Mas. Oke. Ajem. Si. Jadi misalnya nih, kan kita Yurarti ya Mas biasanya enggak awal tahun, akhir tahun nih kejadian itu biasanya. Semoga ya jangan tapi biasanya. Berarti kita siap ya Mas, kita tinggal calling gitu ya. Tinggal calling datang. Oh, wes, mantap. Oke. Ya, mungkin ada teman-teman yang mau bertanya lagi bisa tulis di kolom komentar ya tentang dugem itu apa atau bagaimana. Tadi yang telat ya menyaksikan dari awal bisa tanya kembali atau nanti di YouTube kita ada juga ya Mas. YouTube apa lagi? Oh iya. Besok ini ya dicek di YouTube-nya BPD. Masih ada. Atau kalau donatur yang mau menyumbang ke dapur umum, ngembangke dugem yo. Nah, siapa tahu ada penyumbang peralatan untuk sanitasi. Jadi untuk bisa juga ya. Water and sanitation. Ya, untuk penjernih air siapa tahu ya. Kan kadang kalau bencana itu kan kadang bisa jadi kesulitan air bersih juga. Jadi kan ada alat yang nanti bisa penjernih air untuk bisa terintegrasi di dugem tadi. Boleh. Atau mungkin dari kelurahan lain ya kan yang mau mengikuti jejak membuat dugem. Inovasi yang lain boleh. Inovasi yang lain boleh nanti datang ke pos FPRB-nya kalau Murti Gading ya. Betul. Nanti ada namanya nggak Mas? Atau hanya FPRB Murti Gading aja. Tidak ada nama khusus. Gudangnya nanti Mas? Gudangnya di lantai 2 Kelurahan Murti Gading. Kelurahan di lantai 2. Pokoknya gedung yang lantai 2 langsung naik aja, di situ posko kami. Ya, nanti bisa ketemu Mas Hildan. Ya, kalau enggak sama teman-teman FPRB Murti Gading. Mbak Ikan. Pak Ketua FPRB. Pak Ketua FPRB. Oh, sekarang sudah ganti. Oh, ganti sekarang. Ya, FPRB-nya sekarang Mas Sugeng ketuanya. Mas Sugeng. Ya. Oh ya, wah esok kapan-kapan dolan Bono. Oh, boleh, silakan. Monggo. Kali juga Pusdalok kunjungan ke. Oh ya. Esok kapan-kapan nih diagendakan moro Bono dugem. Moro neng dugem ati le podcast neng dugeme. Ngono kuwi lho. Boleh. Boleh. Nanti backgroundnya lagi masak gitu ya. Boleh. Ayo nek ana pertemuan rutin misalnya, pertemuan rutin kanca-kanca FPRB ya. Ngundang wae Mas pengen podcast neng kono dong. Alat-alatnya esuk iso di podcast bareng, delok dugeme, masak neng dugem kuwi. Gorengan, kopi, ya ngono wis. Ya mbok menawa ya. Mesti. Ane iki lho garing lho arep banget iki. Santai lho Mas, santai. Iki jan rano kopine ndi ya wis garing lho. Wis. Bintang tamu sepatu lho. Kok sanden ngono ya iki jan resik to. Alah ya Allah. Oh iya Mas. Berarti total tuh berapa kali operasi selama ini? Dari pembuatan dugem sampai sekarang kira-kira berapa kali beroperasi? Saya hitung dulu ya Mbak ya. 1, 2, 3, 5 ada kayaknya. Udah 5 kali operasi. 5 kali operasi. Dalam 1 tahun ini atau? Dari tahun 2023. Sejak berdirinya itu. Tapi kan itu 2023 akhir. Wah, iki. Kopi. Seret iki teman seret ya. Terus Mas. Apa? Kan tentu saja karena dugem itu kan peralatan ya Mas. Peralatan di dalamnya ya banyak peralatan dan sudah beberapa kali digunakan. Nah, perawatannya Mas.
Jadi untuk perawatannya itu kita pokoknya setelah digunakan itu langsung dicuci, bersihkan sampai bersih. Terus sebisa mungkin dijemur kalau pas ada matahari, kalau enggak kan diangin-anginkan sampai kering baru disimpan ke tempat penyimpanan. Gampang perawatannya Mas ya? Ya. Kayak nyuci mobil gitu. Ya kalau nyuci mobil kan disemprot gitu, nah itu kan tinggal dicuci aja nggak masalah. Anggarannya Mas? Anggarannya isinya apa wae? Oh isinya ya, isinya ikut istilah anggarannya. Kan arti Iya, masalah duit carry ya, duit carry. Isinya itu di sebelah mana dulu ya? Sebelah kiri ya? Sebelah kiri. Ya kula kiri. Aku iso mbayangke kirine jenengan, aku nek madhep jenengan ya kirine tengenku dadine. Mau kan soalnya kan orang videonya ya. Sekolor tekan kidul wae coba diurutke. Tadi kanca-kanca sarungan pas udah lihat videonya ya, Kak. Udah lihat videonya. Kita sambil bayangin. Sambil bayangin dulu ya. Soalnya kita nggak bawa hari ini. Jadi kan itu ada pintu ya, ada pintu dari belakang, ada ramnya buat masuk. Terus sebelah kanan, sebelah kiri juga ada pintu, pintu lagi. Nah itu bisa digunakan untuk nek basa Jawane iki apa ya? Rep-rep. Apa ya bahasa Jawane ya? Racek-racek. Oh, racek-racek. Racek-racek sebelah kanan, sebelah kiri. Iris-iris, nuncek-nuncek. Oh, ngono kuwi. Terus naik sedikit sebelah kiri ada wastafel. Ada wastafelnya. Sebelah kiri ya. Nyuci sayur, nyuci alat-alat itu bisa. Sebelahnya juga bisa untuk ini, untuk rap-rap juga, untuk racek-racek. Terus sebelah kanannya itu ada 3 tungku. 1, 2, 3. Tunggu masak kuwi ya. Untuk masak. 1, 2, 3. Dan juga kita sediakan 2 kompor yang portable. Ono portable juga. Jadi yang khusus masak air. Khusus masak Jadi air. udah 3 kompor sama 2 portable. 2 kompor portable, 3 tungku, 3 tungku, plus 2 kompor portable. Berarti ada 5. Ada 5. Ono 5 totalnya. Ada 5. Saya kopi pahit apa manis nih? Untuk yang pengen tahu uritnya bisa kunjungi 16 Kalurahan Murti Gading. Oh IG ya, 16 nulis IG Kalurahan. Untuk yang pengen tahu uritnya, Enggak, unitnya, oh ya, nulis iki lho. Untuk iki fontnya apa tuh iki? Wingdings semua apa tuh iki fontnya? Jadi untuk yang pengen tahu unitnya bisa cek di IG-nya Kelurahan Murti Gading. Ya, itu. Ya, silakan cek. Wis di-spill videonya ya. Ya sempat Mas ngintip Siti. Aku ya jane iki ya ngerti etok-etok ora ngerti wae ya. Sido kopi panas apa? Aku ya. Mas Yudan apa Mas? Nggih. Kopi ini apa Mas? Oh enak nih iki, enak iki. Manut lah, manut. Sponsor kok BMKG. Wah, terima kasih. Terima kasih ya untuk kopinya dari BMKG ini. Kopi Yuan. Wah wis nyepil-nyepil nek IG-ne Murti Gading. Isine wis komplit. Ono peralatane, ono tampungan aire, alat masake sing tukang masak, tukang olah konco-konco FPRB wis komplit banget ning kono kuwi ya Mas ya. Anggaran. Oh penasaran aku. Iki ya kan Glimrang kan mesti butuh anggaran ya untuk melakukan perawatan. Ya nek ora demoke di-spill wae engko ning mburi ora apa-apa. Berarti Mas Eta itu juga punya ini juga di kelurahannya Mas Eta. Oh. Kira-kira arep mau bikin juga nggak Mas? Oh, kelurahan gunaku. Gunaku harganya apa ya esuk iki? Gawe nganu sesuk. Anggarannya Mas. Gawe acara ketemuan wae sesuk nganu iki. Kayane ketemu kanca-kanca FPRB sesuk gawe acara temu bareng wae iki. Oh, boleh. Kan suwe ra nganu to Mas. Biasanya kan ono biyen kanca-kanca FPRB sing wadah, salah satu wadah adalah Jambore Relawan. Ya kan iki kita sudah berapa tahun iki? Terakhir kapan Mas? Oh, iki terakhir itu tahun berapa ya Mas ya? 23 apa ya? 2023 nih terakhir. Wah, itu. Ya mudah-mudahan nanti ada lagi. Mudah-mudahan nanti ada Amin, lagi. amin. Gitu. Esok misalnya apa ono meneh jambore ya dugem iso. Wow, Udah didugem bareng neng acara jambore. Iso ki, wah, kolaborasi iso.
Anggarannya Supportnya dari mana? Supportnya dari mana anggaran? kalau support fisiknya ya, support fisiknya itu dari Yakum Emergency Unit. Masih sampai sekarang ini masih? Kalau sampai sekarang masih Toh? masih. Kita kerjasama dengan Yakum itu sampai YU ya, YU itu sampai Maret 2026. 2026 itu. Sampai pengembangan lagi nanti. Pengembangan lagi. Ya semoga sampai 2027 lah nih umur panjang. Wah, alhamdulillah. Mas Hildan sing ndi? Iki sama semua? Padha kabeh ta iki? Iki Mas Hildan. Terima kasih. Pak izin aku ini Pak Supervisor. Ditunggu rada menep. Menep ki apa ya? Menep iki bahasa Indonesiane apa? Rada kuwi lah. Lagi iki aku digaweke ke Apa? Pak Supervisor. 11 episode iki mau. Iya. Walah, untung aku lagi pisan Tapi iki. aku lagi ping pindho kok Mas. Iya, Iya, aduh isin aku. biasanya masaka ini. Itu orang Mas di spill no. Oke. Wes supportnya kan masih support dari sana, masih supportnya dari aja. sana. Nanti kalau anggaran langsung ke Kelurahan Nomor 3 Gading aja. Jadi Oke. biar bisa kita komunikasi di sana. Sekalian ketemu langsung sama Betul sekali. menjalin silaturahmi Ya. di Murti Gading. Betul. Aduh. Sudah ada yang pernah datang ke Murti Gading untuk belum Mas? Untuk apa jenenge studi banding atau melihat mungkin dari kelurahan di DIY atau mungkin dari daerah lain gitu. Kalau yang pertama studi banding itu malah ini mahasiswa asing dulu. Mahasiswa asing. Mahasiswa asing dari asing dari apa ya istilahnya tuh? Asing itu seperti hubungan Asik ki mergo ora tau ketemu utawa memang makhluknya atau mencoba asing. Ada program apa ya namanya saya lupa itu abroad KKN? Bukan. Nah, nek saka Inggris no KKN. Istilahnya itu saya lupa ya, dari psikologi UGM. Heeh. Nah, itu mahasiswanya bener-bener kan bully. Jadi Mahasiswa kita UGM? studi banding ke sana. Atau summer school atau kayak gitu. Apa ya saya lupa ya namanya itu. Jadi memang dia itu sedang menyusun mungkin tugas akhir ya. Tugas akhir ada sekitar 10 orang. Itu macam-macam, ada yang dari Jerman, terus ada dari Inggris. Itu ya datang ke Murti Gading. Ada kok di IG-nya Murti Gading ada. Ada. Dan itu Udah tahu ya. udah dari luar ya malah. Kalau belum ini. Saya baru tahu malah. Besok nek ditiru piye, Mas? Nek ditiru piye gawe dugem neng ya Oh, kita no, saling melengkapi lah. Kan sharing ilmu tuh itu. Sharing ilmu itu bahkan yo karena saya nggak lancar bahasa Inggris ya. Jadi ada kemarin ada ngurang undang aku. ada Yes, no, yes, no. Tak translate Yes, di no, Google. yes, itu terus dari kelurahan tetangga juga ada yang datang pengen lihat. Oh, ada yang tanya lagi. Tadi mungkin udah dijelaskan juga ya. Tapi suplai bahan baku itu dari mana saja dan apakah ada donatur dari yang lain atau dari mana atau dari kelurahan Murti Gading aja? Ini suplai bahan baku pas respon atau nggak respon? Kalau selama ini dari Kalau mana? selama ini stok bahan baku kan kita disupport dari dinas sosial lewat KSP Murti ya, Mas? Gading. Terus kalau untuk saat respon itu biasanya donatur banyak. Kayak terakhir pas di Pantai Samas kemarin itu kita dapat support sayuran dari warga sekitar. Wah, channel Mas tadi nek Bantul. Wah, alhamdulillah ya. Kita sebagai warga Bantul ini patut bangga. Bangga ya? Warga masyarakat ketika ono kejadian, we masyarakat ki responnya otomatis. Biasanya ngono, nyupport apapun. Tenaga, bahan makanan dan lain sebagainya, we mesti dinggo kanca-kanca relawan ki wis otomatis nek ngono. Betul. Bangga dadi wong Bantul. Terus untuk jiwa ini- gotong royongnya iki sik kuat. Untuk kopi, terus kemudian untuk teh, gula yang untuk teman-teman relawan itu disupport dari Layismu BMT Arta Amanah. Kuwi rutin. Ya kalau saat respon. Saat respon aja.
Oke. Mas. Siap. Wis menep kaya nih. Ya tak. Makasih Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih Mas Aka. Ah, ngene iki lho. Rawa parek menang. Jarang-jarang kan. Aki iki ya kan. Untuk ke depan apa yang akan dilakukan Mas dan di pengembangan dugem ini selain tadi bentuk kerjasama, ada yang diinginkan ya dari teman-teman inovator terkait dengan dugem, misalkan dari saat ini yang sudah ada peralatan di dalamnya atau mungkin yang tenaga ahlinya atau relawannya Kalau atau mungkin ke masyarakat. Kalau untuk alat dulu ya, kita sebenarnya ingin memperbaiki posisi roda. Jadi rodanya itu kan agak terlalu ke belakang ya, terlalu ke belakang, pengen kita majukan. Jadi ketika digeser-geser itu lebih enak. Karena selama ini ketika roda terlalu ke belakang, ternyata secara teknis itu kemarin kita sempat ngobrol dengan BRIN juga. BRIN itu badan riset. Gue BRIN sempat bono. Wah tau Mas. BRIN juga sampai ke sana itu ngasih saran, oh ini dimajukan aja rodanya, biar nanti masa pakainya itu lebih panjang. Lebih panjang masa pakainya. Tumbuhannya itu masih. Tumbuhannya kalau terlalu roda terlalu ke belakang tuh. Jadi beban bannya itu. Itu terus kemudian juga kita sebenarnya pengen punya alat yang dimiliki Dinas Sosial Bantul. Apa Mas? Jadi penanak nasi yang bisa, jadi sekali masak itu bisa masak berapa ratus porsi gitu loh. Semacam magicom apa ya Mas? Jadi kayak apa ya, kayak semacam oven atau apa gitu. Itu dia bisa sekali masak itu bisa sampai 300 kalau nggak salah. Matang. Itu Dinas Sosial udah punya. Dipususi toh, atau? Pokoknya dia dipususi otomatis terus engko kaya magicom kae. Bentuknya itu kayak oven. Kayak oven. Jadi ada rak-raknya gitu. Nah, selama ini berarti ya kita masih manual kok. Masih pakai itu. Wah, iso potok ya. Oh ya, ini ada yang baru gabung dari Mepet Pantai Samas ya, konco-konco Pantai Samas ya, yang telat gabung. Mepet pantai. Pancing sambil nge-live. Keren. Salam. Ya, salam dari Pantai Samas. Mepet Pantai Samas. Salam balik. Ya, salam balik. Apa itu pertanyaannya? Ide dugem dulu dari mana Mas? Soalnya ide dugemnya seperti apa? Kalau idenya dari teman-teman FPRB. Wah, dari teman-teman FPRB punya ide itu. Karena ada keresahan tadi yang. Ya, betul. Karena ada keresahan, kita di Murti Gading ditetapkan sebagai tempat evakuasi akhir. Akhirnya muncul ide itu. Untuk sebagai apa namanya desa penyangga dan antisipasi juga ya Mas ya. Persiapan dulu. Tapi kemungkinannya nggak cuma dari Murti Gading aja ya. Iya. Mana? Nah kebetulan ini Murti Gading sebagai tempat evakuasi akhir itu seandainya nanti terjadi tsunami, warga dari Serandaan ya Mas ya, Poncosari, kemudian dari Gading Sari, kemudian dari warga Murti Gading sendiri, Gading Harjo, Sri Gading itu masuknya nanti ke Murti Gading itu ya Mas ya. Jadi udah kuat banget ya soalnya. Iya. Soalnya kan kalau terjadi tsunami kan nggak cuma tsunami aja ya Mas. Sebelumnya ada gempa dulu ya. Dipicu oleh gempa bumi. Iya, gempa ini. bumi. Jadi tapi tenang, dugemnya tahan gempa. Oh iya. Oh Mas ya wis tahan gempa toh? Tahan goyang. Oh jeneng wis dugem kok. Wis dugeme terlatih sebenarnya. Iya. Untuk konco-konco warungan, ya kalau masih ada yang mau bertanya, masih kami buka pertanyaan. Berapa pertanyaan Mas? Oke, 100 penanya dulu ya. 100 penanya dulu silakan. Tuh ngentek waktu iki. Nanti balasnya via WA nek 100. Broadcast wae, broadcast. Atau kalau enggak dijawab sama ChatGPT. Sekarang aku serba AI ya. Iya, betul. Gampang gitu. Jangan lupa tap-tap layarnya ya. Oh iya, sama mungkin ada ini ya, kalau teman-teman yang
mau membantu terkait dengan sistem informasi, yang punya sistem informasi itu boleh membantu Dugem. Karena Contohnya, kami ada pemikiran di Dugem itu kita pasang semacam barcode. Barcode Dugem itu terus nanti bisa di-scan. Jadi nanti ketika pengungsi men-scan, oh nanti hari ini kita masak sejumlah ini. Jadi kayak semacam sistem informasi gitu. Jadi nanti kita masak jam segini ya, dari scan barcode-nya itu bisa keluar. Segini, menunya apa gitu. Kalau ada yang mungkin bisa membantu itu kami siap. Wah, oke. Silakan bagi yang punya kompetensi sistem informasi untuk membuatkan aplikasi, semacam aplikasi. Neng Dugem itu nanti apa namanya ditempeli barcode atau QR code, kemudian nanti ketika menyekan itu bisa muncul informasi untuk jumlah menu yang akan disajikan, termasuk menunya apa saja. Terus nanti akhirnya di mana, terus apa aja gitu. Kui boleh nanti, mudah-mudahan nanti ono sing bisa membantu itu. Ya Mas Eta. Oke, Mas Eta bisa ya. Oh iya, ini ada yang bertanya syarat ikut menjadi relawan di Murti Gading. Apakah harus syaratnya apa Mas iki Mas? Ataukah saya boleh nih Mas? Sekolah luar Murti Gading iso ora iki? Dari luar. Boleh, silakan. Berarti dari warga Murti Gading bisa ikut. Nah, carane kudu daftar, apa kudu ono apa jenenge diklate sih, apa kudu duwe kompetensi apa? Ada oprekan gitu khusus enggak? Yang penting tahan banteng. Oh, tahan banteng. Iya, tahan banteng. Siap. Aku tadi wedi kayaknya dibantingi ning ngono. Wah, harus siap 24 jam dipanggil. Siap on call ya Mas. Jadi siap on call. Ya, setahu kami juga konco-konco relawan itu siap kapan saja. Jadi apa jenenge 24 jam, kejadian apapun, jam berapapun, konco-konco relawan sing jadi garda terdepane untuk melakukan penanganan itu, evakuasi apapun bentuknya, entah itu apa namanya kecelakaan di air, laka air, kemudian nanti pohon tumbang, banjir, kebakaran, konco-konco relawan biasanya. Nah, mungkin barangkali salah satu yang apa namanya yang tadi menanyakan itu benar-benar berminat dan sudah siap untuk menjadi relawan itu. Monggo, silakan. Apalagi kan butuh penerusnya juga. Ya, betul. Nah, angel golek relawan ini kan untuk menjadi apa namanya regenerasi itu tidak mudah ternyata. Jadi apa ya? Bisa jadi nanti konco-konco relawan itu sampai nanti tua pun nek jiwa relawan itu masih tinggi, itu bisa sampai tua. Masih ada semangat ya. Aduh Mas, enes yang takon ada door prize. Ono door prize tidak min. Oke, door prize iki ngambil ya tahu atau roti atau kopi ya boleh gratis ini. Bapak-bapak atau ibu-ibu yang mau jadi sponsor untuk door prize ya boleh nanti. Boleh nanti ya. Untuk selanjutnya mungkin untuk next time-nya ya. Oke, ngono kuwi. Door prize. Oh ya, ada satu penanya terakhir. Apa oke? Sebelum tidak kosong. Apakah EPRP rutin sosialisasi kebencanaan untuk masyarakat? Oh, iki. Menarik Mas, menarik ya. Ora Mas iki. Terakhir kita sosialisasi kebencanaan di SMK Al Furqon. Di Satuan Pendidikan. Sorry, MTS. Satuan Pendidikan. Di Murti Gading. Terakhir kita di situ. Sosialisasi kebencanaan. Kalau mau ada yang istilahnya menginginkan sosialisasi boleh. Boleh, silahkan. Mungkin ke tingkat RT, ibu-ibu PKK atau lembaga pendidikan atau satuan pendidikan bisa ya Mas ya? Bisa. Jadi untuk dari teman-teman FPRB pun sebenarnya punya kapasitas, punya potensi untuk memberikan sosialisasi. Karena konco-konco FPRB kan sudah sering dilatih mendapat apa namanya informasi yang apa namanya juga dari BPBD juga ke teman-teman FPRB. Jadi kita menyalurkan untuk apa materi-materi kebencanaan ke teman-teman FPRB ini. Jadi insya Allah teman-teman FPRB termasuk di Murti Gading insya Allah siap ya Mas ya? Siap. Sosialisasi. Udah tahu ya ancamannya apa, terus wilayahnya bagaimana kan dari teman-teman FPRB. Betul. Juga paling tahu ya. Paling tahu ancaman bencana yang wilayah tersebut itu ya harusnya teman-teman FPRB ini. Dan bagaimana cara mengatasi atau mengantisipasinya seperti apa, karena bisa jadi nanti setiap ancaman bencana itu
sama jenis ancamannya, tapi penanganannya nanti bisa berbeda. Gitu. Ada kearifan lokal tersendiri di situ, bisa jadi seperti itu. Ya, itu ya, gak berasa mas. Ternyata Iki wis 3 jam po? Cepet banget ini. Iya gak kerasa ya mas, gimana mas? Oh, padahal tahunnya karo rotine saya nutut. Alah, Dibungkus ya. Yo, aku iki. Oke, terima kasih untuk Mas Hildan. Sama-sama. Oke, mungkin ada closing statement dari Mas Oh iya, Hildan ada kata-kata. yang mau disampaikan Kata-kata dari teman-teman di Kelurahan Murti Gading, teman-teman FPRB atau juga wilayah lain. Kalau ada pesan yang ingin disampaikan, monggo. Pesan saya, bencana itu bisa datang kapan saja. Jadi sebisa mungkin kita harus siap, kita harus mempersiapkan kalau terjadi bencana. Mantap, wes keren. Salaman saya mas, sepakat ini. Bencana itu bisa jadi kapan saja, maka kita harus siap kapan saja. Siap, gitu ya. tangguh ya. Ya, terima kasih Mas Hildan dan juga Mas Eta yang sudah menemani saya pada malam Alhamdulillah. hari ini. Terima kasih kopinya, Mas Aka ya, sama sponsornya. Besok untuk para konco-konco sarungan ya, kita nonton lagi, live lagi ke episode selanjutnya, ya kan? Di episode 12 ya. Besok langsung aja kita nonton bareng lewat Instagram atau lewat TikToknya BPBD Kabupaten Bantul, atau nanti bisa dikunjungi juga di YouTube-nya di BPBD Kabupaten Bantul. Ya, nanti ada banyak ilmu ya yang kita dapat pada malam hari ini, dan semoga bermanfaat untuk konco-konco sarungan semuanya dan berkah juga buat teman-teman FPRB. Amin. Berbagi ilmu ya kan. Ya, terima kasih untuk konco-konco sarungan semua sehat selalu semuanya, dan kita bertemu di episode selanjutnya. Dadah.